Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka dari itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk hari ini mata pelajarannya adalah IPA. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kekuatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anakku, untuk hari ini kita masuki materi baru, yaitu terkait dengan siklus air. Sudah tahu ya siklus air ya, kalau kita amati hari-hari ini kan musimnya musim penghujan sehingga banyak air. Oke, nah sekarang apa sih yang dimaksud siklus air itu? Mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Nah ini anak-anak, siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Jadi siklus air itu adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Artinya apa? Ini ada urutan-urutan yang terjadi pada air dari awal sampai akhir, kemudian kembali nanti ke awal, itu namanya siklus. Jadi siklus, kalau siklus air ya perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, siklus air ini disebabkan oleh sifat air yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengalirnya dengan berbagai macam cara ya. Banyak mengalir. Ada yang menguap, ada yang mengembun nanti ya. Jadi ini. Siklus air itu terjadi karena sifat air yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sifat air itu adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, anak-anakku, ini adalah kita tampilkan gambar siklus air. Ini ada yang namanya evaporasi, transpirasi, kemudian dari ini menjadi kondensasi. Jadi kondensasi karena ini terkena sinar matahari, kemudian jadi presipitasi. Nah, ini jatuh ke sini juga ya. Oke, sebenarnya apa sih istilah-istilah ini? Ini adalah merupakan urutan siklus air. Oke, yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi itu nama lainnya adalah penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Jadi ini penguapan. Penguapan adalah proses perubahan wujud molekul. Molekul-molekul bagian terkecil dari suatu zat ya, di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Ini penguapan. Apa sama dengan ini? Sama, ini juga ini adalah juga penguapan. Apa sih transpirasi? Transpirasi adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Ternyata tumbuhan ini juga mengeluarkan air. Air yang menguap ini akan terkumpul menjadi beku yang namanya menjadi awan. Ini namanya adalah proses kondensasi. Kondensasi. Kondensasi itu adalah nama lainnya adalah pengembuan, adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Ini gas menjadi
cairan yang lebih padat lagi, seperti es batu ya. Penguapan ini menguap mengkristal ya, mengkristal di sini menjadi seperti es batu yang namanya ini disebut adalah awan. Jadi uap air laut, uap air dari tumbuhan ini kemudian berubah menjadi padat, menjadi mengkristal yang namanya menjadi awan. Nah, kemudian awan ini terkena sinar panas matahari sehingga suhunya menjadi tinggi. Karena terkena sinar matahari, suhunya menjadi tinggi, akhirnya ini menjadi meleleh atau mencair, yang disebut adalah presipitasi. Presipitasi itu merupakan proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Jadi karena pengaruh ini matahari yang kemudian ini menjadi hujan ya, menjadi hujan, menjadi mengembun, ini menjadi berubah menjadi titik-titik air ini, inilah yang disebut dengan hujan, menjadi hujan. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir dari hujan ini, hujan yang turun tadi, butiran-butiran hujan tadi, kemudian ada yang meresap ke dalam tanah, kemudian ada yang jatuh ke sungai, ada yang tidak bisa meresap. Ini mengalir ke sungai, dari meresap ini kemudian menjadi mata air kemudian menjadi aliran sungai. Mata air ada yang jatuhnya juga langsung ke sungai ya, mengalir lewat sungai ini kemudian bermuara lagi ke laut. Jadi ini perputaran yang namanya siklus ini, perputaran ya, gerakan yang berulang-ulang. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama ini adalah penguapan air. Penguapan air ini baik dari air laut maupun dari tumbuhan ini menguap menjadi mengkristal menjadi awan kemudian terkena sinar matahari, suhunya panas, kemudian meleleh menjadi butiran-butiran air yang disebut dengan hujan. Kemudian air yang jatuh ke bumi ini meresap ke dalam tanah, kemudian menjadi sumber mata air yang mengalir, kemudian mengalir dan bermuara ke sungai. Nah, inilah anak-anak proses terjadinya siklus air di dalam kehidupan kita yang ada di bumi. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Saya kira itu materi hari ini cukup singkat, padat, tetapi bisa dipahami ya. Yaitu kamu tulis kembali materi ini, ringkasan materi ini ke buku tulismu sehingga mudah kamu pelajari untuk bahan-bahan evaluasi yang akan datang. Saya kira itu yang Ustaz sampaikan hari ini. Kita nantikan minggu depan dengan materi berikutnya ya. Itu saya sampaikan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan. Tentunya kekurangan itu kamu tambah sendiri, kamu lengkapi ya dari buku paket dan dari sarana-sarana yang lainnya. Akhirnya mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.